Gue kepikiran bikin video lanjutan bahas mobil pertama yang kemarin karena ada beberapa hal yang pengen gue sampein lagi. Sekalian jawabin beberapa komentar-komentar yang ada ya. Nah, ini gue akan looping aja nih footage sisaan kemarin, jadi mari kita mulai. Jadi lu nggak usah fokus ke videonya, lu dengerin suara gue aja nih. Pertama, chill, santai abang-abang. Perasaan gue yang beli nggak segitunya dah. Kalau dibilang kesel, kesel sih. Cuman ya udah aja karena udah lewat juga gitu. Santai bang, santai. Ngopi dulu ya, nyalain kipas, nyalain AC biar adem. Sebelumnya terima kasih yang udah pada komentar dan sharing pengalamannya dengan mobil pertama dan sebagainya. Gue bacain satu-satu. Terima kasih yang udah lebih kesel dari gue yang keluar duit dan lain-lain. Santai ya bang, santai. Gue nanti akan share yang positif ya soal mobil gue. Karena kemarin kan negatifnya semua tuh. Kita mulai lagi dari alasan gue beli mobil ya, dan kenapa pilih mobil EV sebagai mobil pertama. Gue coba ceritain secara runut dan sistematis nih, base argumen gue. Jadi kebutuhan gue, seperti yang gue udah bilang di video sebelumnya, itu untuk kebutuhan di sekitar daerah Tangerang aja, dari rumah ke supermarket, ke mall, ke bioskop, ke rumah temen, dan sebagainya. Kalau udah keluar kota dikit, kayak ke Jakarta tuh, gue udah males tuh nyetirnya, jadi lebih milih naik taksi online, Grab atau Gokar gitu. Itu dulu ya, karena gue udah tahu kebutuhan gue buat apa, gue ada dua pilihan nih, beli mobil second atau mobil baru. Di sini gue pilih mobil second karena biar lebih murah, karena budget gue juga nggak banyak, dan gue nggak terlalu worry aja kalau mobilnya kenapa-napa nanti. Karena emang mobilnya buat dipakai jalan aja gitu, nggak yang pengen gue dandanin dan bagusin banget. Dalam kasus ini tentunya gue belum tahu dong ya bakal dapat mobil yang kayak gimana. Tapi lu paham lah maksud gue, itu pertimbangannya. Setelah memilih keputusan, oke gue pengen ambil mobil second nih, sekarang baru nih mobil bensin atau mobil listrik. Setiap mobil pasti ada kekurangan sama kelebihannya ya, jadi kalau mau beda pendapat di sini sih wajar aja ya, kayak milih Ronaldo atau Messi gitu. Perdebatan tiada akhir lah. Kalau gue sih Messi. Intinya sih untuk pemakaian gue lebih hemat di mobil listrik pastinya. Nggak kena ganjil genap ya, walaupun ini kurang relevan ya karena gue males nyetir jauh ke Jakarta juga. Cuman ini jadi nilai plus aja gitu kalau ada. Pajaknya juga murah dan sebagainya dan sebagainya. Karena di sini gue udah memilih mobil secondnya yang gue pengen beli sebagai mobil pertama gue adalah mobil EV. Sekarang gue tentuin dong budgetnya berapa. Budget yang gue punya kebetulan cash nih. Gue cuman rela keluarin duit 120, ya mentok 130 juta lah buat mobil pertama ini. Emang duit dan budget yang dialokasikan tuh hanya segini. Nah, pilihan mobil second EV di range harga segini ya udah pasti paling banyak tuh Wuling REV. Lanjut ya, terus gue cek-cek harga segala macem. Bisa nih dapat Wuling REV tahun 2022 sampai 2023 mungkin yang long range. Oke, gue lock di sini nih. Beberapa hal yang jadi pertimbangan gue adalah, oke, mobil ini kecil, jadi buat gue yang baru belajar nyetir itu jelas lebih mudah lah ya. Terus dia juga long range, jadi gue akan semakin lumayan jarang ngecasnya. Ya mungkin seminggu atau 2 minggu sekali baru ngecas. Yang mana harusnya di penggunaan gue itu lebih hemat dibandingkan bensin. Soal garansi baterai dan lain-lain, kalau angus di awal itu gimana nih? Gue sebenarnya don't mind di sini. Gue nggak keberatan. Nggak keberatan aja gitu kalau udah 5-6 tahun pemakaian gue nanti itu perlu ganti baterai. Karena gue udah ngeset mindsetnya di awal nih. Jadi gue anggap aja ini beban operasional buat mobilnya gitu. Oke, sekarang ngebahas ke pertanyaan yang paling sering tanyain nih. Nggak cuma dari komentar, tapi juga kayak teman-teman gue gitu. Kenapa nggak pakai jasa inspeksi mobil? Nah, ini tentunya gue kepikiran dong. Gue juga udah kontak beberapa jasa inspeksi mobil yang ada gitu. Berikut argumen gue ya. Gue nggak keberatan untuk bayar 200, 300, 400 ribuan gitu untuk jasa inspeksi mobil. Nah, misal pertemuan pertama nih COD gitu. Dengan jasa inspeksi mobilnya juga. Berarti bertiga kan sama sellernya misalkan ya. Terus menurut jasa inspeksi mobilnya, wah mobil yang gue mau beli kurang lagi. Tentu gue akan dengerin dong, terus nggak jadi beli nih mobilnya, oke bayar. Terus kita mesti nyari lagi dong seller yang menjual mobil dengan budget yang gue punya. Nah, argumen gue adalah kita nggak tahu nih di pertemuan keberapa, di COD keberapa, gue dan jasa inspeksi mobil ini akan ketemu mobil yang cocok, yang budgetnya cocok dan yang raportnya bagus gitu. Lebih cepat sih lebih bagus, tapi gimana kalau sampai pertemuan ke-8 gitu belum ketemu juga, kan nggak ada yang tahu ya. Nah, habis ini mungkin akan ada pertanyaan lanjutan, tapi bang kalau kondisi mobil udah begini mendingan pakai jasa inspeksi mobil kan? Betul. Tapi itu kan karena lu udah tahu output setelah gue beli mobil, alias setelah gue ngambil keputusan. Kalau belum ngambil keputusan, nggak bakal ada yang tahu. Jadi nggak ada yang bisa dibandingin gitu. Jadi itu emang resiko yang udah gue ambil dan gue fine-fine aja gitu. Tapi itu bukan berarti gue jadi nggak boleh ngeluh soal kekurangan mobil gue dong. Kebetulan aja yang lagi pengen gue ceritain kemarin adalah pengalaman gue dengan mobil pertama gue, dan mayoritas emang diisi dengan keluhan. Nah, setelah video kemarin kan itu bisa jadi pelajaran buat lu gitu. Kalau misalkan ada yang pengen, sekarang nih lagi pengen beli mobil pertama, lu jadi nggak akan ngerasain apa yang gue alamin gitu. Terus kedua, kenapa nggak beli BYD Atto 1, BYD Atto One nih? Ini salah satu pertanyaan paling banyak nih teman-teman gue juga. Kenapa nggak nambah dikit?
dapat BYD Atto 1. Lagi-lagi ya, budget yang gue mau keluarin kan 120 sampai 130 juta untuk mobil. Sedangkan BYD Atto itu harganya di luar budget gue. Let's say harganya 200 sampai 210 juta gitu. Tapi kan sekarang lu servis mobil second lu ini udah habis berapa, Bang? Ya, nggak bakal ada yang tahu dong kalau pilihan membeli mobil itu nggak gue ambil di awal. Gue sih ya udah aja gitu. Tapi bang, nambah dikit lagi kan dapet tuh bang. Iya, dikitnya tuh 70 sampai 80 juta. Lu mau nambahin kah? Kan enggak. Ya udah gimana dong ya. Pada saat itu gue maunya kan Wuling RV juga. Lu tawarin yang lain ya gue belum mau aja gitu, preferensi. Beda cerita kalau gue punya 500 juta di tangan nih yang rela gue keluarin langsung buat beli mobil. Ketiga, soal seller nih banyak yang nanyain dan banyak yang kesel. Ya gue paham sih pada kesel ya. Chill guys, chill. Gue sih santai aja ya, dibilang kesel sih kesel, betul. Cuman ya udah gitu. Dibilang nipu bisa, tapi nggak 100% nipu juga gitu. Karena kan gue bayar dan dapat mobilnya gitu. Walaupun emang kondisinya begitu, lu tahu sendiri kan. Di sini banyak yang kesel juga sama sellernya. Gue paham, tapi gue sendiri tuh biasa aja gitu. Kalau mau gue samperin lagi juga sebenarnya bisa, kan gue ada alamatnya ya. Tapi gue malas ribet gitu, jadi santai aja ya bang. Gitu. Oke, sekarang kita bahas enaknya nih dari mobil ini. Gue udah make berarti ya 7-8 bulan lah ya sekarang. Pertama, ini mobil yang gampang dipakai buat nyetir ya, buat pemula gitu. Sebelumnya gue udah bisa nyetir, tapi karena belum pernah punya mobil sendiri, frekuensi gue nyetir tuh jarang banget. Dengan udah punya mobil sendiri, nambahlah frekuensi dan pengalaman gue nyetir. Ya jadi poin plus nggak sih di sini? Kedua, ini pajaknya murah terus bebas ganjil genap. Walaupun belum ngerasain ya, gue juga jarang bawa ke Jakarta dan nggak kena ganjil genap juga. Nggak lewat ke jalan-jalan yang kena ganjil genap gitu. Tapi buat yang punya EV ini enak banget, tentu poin plus. Ketiga, ini masih soal pengalaman nyetir. Parkirnya tuh kalau pakai mobil ini tuh gampang, apalagi dia udah ada kamera belakang buat parkir ya di yang long range ini. Nah, buat parkir di mall nih jangan sampai bikin orang sebel gitu, ngeprank gitu. Kalau misalkan mau parkir pakai Wuling REV yang kecil ini, palanya tuh agak depan gitu, jangan terlalu ke belakang. Jadi gue biasa sejajarin spion aja gitu kiri kanan ya. Karena kan pernah juga gitu, misalkan gue ke mall, begitu mau parkir kirain ada parkiran kosong, ya ternyata ada Wuling REV. Tentu yang udah pernah ngerasain sebel kan. Keempat, size mobil ini tuh kecil dan compact. Jadi nggak tahu kenapa gue emang suka aja sama mobil-mobil yang kecil dan ringkas kayak gini. Walaupun sekarang gue jadi demen sama mobil-mobil lainnya ya, kayak VinFast VF3 atau Suzuki Espresso gitu yang kotak. Gue tuh demen tipe-tipe mobil yang kecil dan kotak gitu loh. Tapi nggak yang sekotak gitu ya. Kayak gue beberapa kali pas ke Jepang, ke Turki gitu, gue ketika nemu mobil-mobil kecil tuh gue foto-fotoin tuh. Kayak when ya punya mobil seperti ini dan nyetirnya di luar negeri gitu. Kelima, ini lebih hemat ya di penggunaan gue. Ya karena kan gue pernahnya pakai mobil EV ya. Ya karena mobil EV ini kan tinggal dicas ya, nggak butuh bensin. Dan soal ngecasnya juga walaupun belum fast charging itu bukan masalah buat gue, karena biasa bisa gue tinggal tidur ya. Keenam, gue suka yang long range ini karena displaynya kan udah lebih gede tuh dibandingkan yang standar. Jadi juga gue sekalian pasang Apple CarPlay tuh. Enak tuh buat dengerin musiknya, kita koneksinya pakai Bluetooth. Terus habis itu kalau mau kemana-mana ya tinggal pakai Google Maps, enak. Segitu dulu kali ya, belum kepikiran lagi gue. Cuman yang paling gue suka ya size-nya itu yang kecil. Buat menutup mobil ini mau lo apain? Nah, ini sih rencananya mau gue pakai aja terus ya. Cuman kalau ada rezeki nih, apalagi sekarang udah mulai ngikutin update-update dikit nih soal otomotif. Mungkin akan ganti tapi masih nanti-nanti aja gitu. Masih belum tahu juga. Nah, BTW setelah video yang kemarin tuh, ini ada beberapa brand atau apa gitu sebutannya gitu. Soal otomotif lah pokoknya yang nawarin gue tuh buat ada jasa inspeksi lah, tukar tambah, jual atau upgrade aksesoris dari mobil gue. Banyak gitu yang mau bantuin. Terima kasih ya. Ya selain dapat pelajaran dari mobil pertama ini, gue juga jadi dapat banyak koneksi dan kenalan di dunia otomotif nih. Menurut gue lumayan ya. Siapa tahu di masa depan ada kesempatan gitu buat kerjasama, kolaborasi dan sebagainya gitu. Kalau ada itu kan berarti dari pilihan gue beli mobil ini berarti. Jadi gitu, sekali lagi santai abang-abang semua, chill. Yang udah berlalu ya udah. Jadi ya secara nggak sengaja gue jadi ada cerita nih di umur 29 ini. Gue gak rencana ngomong sepanjang ini ya, tapi ternyata abis gue tulis nih lumayan nih, panjang banget. Skripnya sampai 4 halaman lebih nih. Cuman itu aja yang bisa gue share soal mobil ini. Kita lihat aja ke depannya nanti gimana. Ya kalau misalkan lu pengen lanjut sharing lagi soal pengalaman lu dengan mobil pertama atau pengalaman lu dengan mobil lu, itu boleh banget, silakan aja. Oke, jadi sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga